Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngaji TOEFL, kita melanjutkan pembahasan kita setelah kemarin atau di video sebelumnya kita sudah belajar structure skill 3. Sekarang kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di TOEFL Longman Structure skill 3, yaitu be careful of appositive. Jika teman-teman masih belum memahami soal be careful of appositive, silahkan tonton terlebih dahulu video sebelumnya. Pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang skill 3, yaitu be careful of appositives. Appositif adalah kata benda yang terletak setelah atau sebelum kata benda yang lain dan mereka memiliki makna yang sama. Jika kata benda tersebut diapit oleh 2 koma, berarti apositifnya ada di tengah. Seperti contoh, Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Di sini apositifnya adalah a really good mechanic. Nah, ketika ada apositif, maka dia tidak bisa menjadi subjek. Maka subjeknya di sini adalah Tom. Contoh yang kedua, jika komanya hanya 1, maka apositifnya terletak di awal. A really good mechanic, Tom is fixing the car. Oke, teman-teman ngaji TOEFL, silahkan dikerjakan dulu exercise free dari buku Longman. Jika tidak memiliki bukunya, silahkan kerjakan di Google Form yang sudah disediakan di deskripsi video ini. Jika sudah mengerjakan, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, number 1. The son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Oke, dari sini kita lihat komanya hanya ada 1, berarti bahwa apositif terletak di awal. Ya, maka ini adalah apositifnya. Lalu kita cari subjek dan verbnya, yaitu the new owner, pemilik yang baru. Nah, is undertaking di sini adalah verbnya, ya, sedang mengerjakan some fairly broad changes, beberapa perubahan yang cukup luas. Fairly ini fair ini artinya adalah cukup. In management policy, di kebijakan manajemen. Maka di sini sudah ada subjeknya, yaitu the new owner. Verbnya adalah is undertaking. Ya, maka sudah lengkap, ada subjek, ada verb. The son of the previous owner, anak dari pemilik sebelumnya. Previous itu artinya sebelum, yaitu the new owner, pemilik yang sekarang sedang melaksanakan atau melakukan perubahan yang cukup besar di dalam kebijakan manajemen. Oke, jadi number 1 is correct. Number 2, last semester a friend graduated cum laude from the university. Oke, di sini ada 2 koma. Berarti ini adalah apositif. Oke, jadi ini bukan subjek. Now let's look for the subject and the verb. Mana subjek dan verbnya? Verbnya sudah ada, oke, yaitu graduated. Oke, lalu subjeknya mana? Subjek biasanya terletak sebelum verb, sedangkan di sini belum ada subjeknya. Last semester tidak bisa menjadi subjek karena dia merupakan adverb, ya. Maka di sini belum ada subjeknya. Number 2 is incorrect. Bagaimana jawabannya, teman-teman? Apakah sesuai dengan penjelasan saya? Let's go on to number 3 and number 4. Valentine's Day, February 14, is a special holiday for sweethearts. Oke, di sini ada 2 koma. It means ini merupakan apositif. Nah, apositif sudah ada di sini. Maka selanjutnya adalah kita cari subjek dan verbnya. Subjeknya adalah Valentine's Day, ya, ini adalah hari Valentine, kata benda sebagai subjeknya, lalu verbnya adalah is. Oke, jadi di sini sudah lengkap, sudah ada subjek, sudah ada verb, ya, dan tidak ada double subject atau double verb. So number 3 is correct. Number 4, panjang sekali ya koreknya. Number 4, at long last, the chief executive officer
has decided to step down. Nah, di sini decided artinya memutuskan, step down untuk turun. Ya, oke. So, now let's see. Di sini ada 2 koma ya. Oke, ada 2 koma. Berarti ini adalah apositif. Kalau apositif tidak bisa menjadi subjek. So, let's look for the subject and the verb. Oke, di sini ada verbnya yaitu has decided. Nah, di sini sudah ada subjek dan sudah ada verbnya. Oke, ini adalah verb auxiliary dan decided ini adalah verb ordinary. Oke, now where is the subject at long last? Ya, can it be a subject? Bisakah ini menjadi subjek? Tidak bisa ya, karena at long last ini ada preposition di sini ya. Oke, sesuai skill 2, object of preposition tidak bisa menjadi subjek dan ini menjadi adverb. So number 4 is incorrect. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Tonight's supper, leftovers from last night, did not taste any better tonight than last night. Oke, di sini kita lihat ada 2 koma di sini, yaitu leftovers di sini antara sebelum dan sesudah leftovers. Berarti leftovers from last night, sisa dari kemarin malam. Ini menjadi apositif. Oke, sekarang kita cari mana subjek dan mana verbnya. Oke, tonight supper, makan malam ini menjadi subjek. Lalu verbnya adalah did not taste. Nah, ini adalah verbnya. So, di sini sudah lengkap, ada subjek dan ada verb. Maka number 5 is correct. Now let's continue. Go on to number 6. At the only entrance to the closet, the door was kept locked at all times. Oke, di sini ada koma 1, maka apositif ada di depan. Ini adalah apositifnya. Kita cari subjek dan verbnya. Subjeknya ada yaitu the door, lalu verbnya adalah was kept. Nah, sudah ada subjek, sudah ada verb, maka number 6 is correct. Go on to the next number 7 and number 8. Number 7, in the cold of winter, di musim dingin. Nah, di sini ada 2 koma, yaitu a wall heating unit. Nah, ada 2 koma di sini, so this one becomes a positive. Oke, lalu kita cari mana subjek dan mana verbnya. Subjeknya belum ketemu, verbnya adalah would not turn on. Nah, ini adalah verbnya. Maka kita cari subjeknya. Apakah in the cold of winter menjadi subjek? No, karena ini menjadi adverb. Ya, selain itu di sini ada penanda preposition, maka object of preposition tidak bisa menjadi subjek. So, number 7 doesn't have any subject. Number 8, the new tile pattern, yellow flowers on a white background. Di sini ada 2 koma. Berarti yellow flowers on a white background ini menjadi apositif ya. Apositif. Lalu kita cari subjek dan verbnya, yaitu subjeknya adalah the new tile pattern. Nah, subjek itu kan terdiri dari noun, pronoun, atau gerund. Nah, penanda dari noun itu ada artikel the atau a atau an. Oke, jadi di sini adalah subjeknya. Lalu verbnya adalah really brightens. Oke, brightens-nya saja sebenarnya ya yang menjadi verb. Ya, sudah ada subjek, sudah ada verb, sudah sesuai juga subjek verbnya, maka number 8 is correct. Okay, go on to the next number 9 and number 10. Okay, the high-powered computer, the most powerful machine of its type, was finally ready for use. Okay, di sini ada 1 koma, yaitu after type. Nah, berarti sebelumnya ini dianggap sebagai apositif. Lalu kita cari verbnya, yaitu was ready. Oke. Ini adalah verbnya, maka kita cari subjeknya tidak ada.
Andaikan di sini ada koma, ini bisa jadi subjek, ini bisa jadi apositif. Ya, the most powerful machine ini menjadi apositif dan the high powered computer menjadi subjek. Namun karena ini tidak ada koma, maka ini salah. Number 10, a long-time friend and confidant. Ya, the psychologist was often invited over for Sunday dinner. Confident ini artinya adalah orang kepercayaan. Oke, a long-time friend and confidant. Oke, di sini ada satu koma, maka a long time friend and confident ini menjadi apositif. Ya, kita cari subjek dan verbnya. Subjek adalah kata benda, dia diawali dengan the, an, maka the psychologist di sini menjadi subjek, lalu verbnya adalah was invited over. Oke, di sini menjadi verb. Ya, sudah lengkap, subjek dan verbnya juga sudah sesuai, maka number 10 is correct. So these all the discussion. How many correct answers do you have? Okay, hopefully you got 10 correct answers. Alright, thank you very much everyone for watching. If you still have any questions, feel free to drop your questions on the comment section below. Okay, thank you very much and see you on the next videos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.